Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kecelakaan di Tol Cipularang kemarin sangat tragis, mengingat 8 korban meninggal dan juga 28 orang luka-luka. Justru ini terjadi diakibatkan ditabrak truk yang bermuatan berlebih dari arah belakang setelah truk di depan mereka mengalami oleng dan juga kemudian ambruk di depannya. Nah, untuk diketahui, truk di belakang yang menabrak ini kelebihan beban muatan hingga 13 ton. 24 ton muatan pasir yang diizinkan oleh regulasi, namun truk di belakang yang akhirnya menabrak rombongan kendaraan di depannya itu diduga bermuatan 37 ton atau kelebihan pasir 13 ton. Nah, kita akan lihat sejumlah data dan juga fakta yang kita tahu sampai dengan saat ini bahwa kecelakaan ini melibatkan 20 kendaraan, 2 diantaranya adalah dump truck atau truk pasir. Nah, kecelakaan awalnya diakibatkan oleh dump truck yang terguling karena gangguan pada rem dan juga diduga kelebihan muatan. Nah, setelah terguling, kendaraan-kendaraan di belakangnya terhenti. Ini ada bus, ada minibus begitu berhenti. Nah, ternyata kendaraan yang berhenti ini kemudian ditabrak oleh dump truck lain yang sama-sama bermuatan pasir dan diduga sampai kelebihan beban 13 ton dengan laju yang kencang dan truk ini tidak bisa mengendalikan lajunya. Nah, terkait dengan kronologi kejadian, kita simak pernyataan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi dalam konferensi pers hari ini. Bahwa ada satu truk paling depan itu terguling, baru rombongan mobil yang tertabrak semua. Jadi seperti rekan-rekan kita bersama, supir truk pertama yang terguling itu meninggal dunia, ya, karena pengakuan supir truk yang kedua dengan jenis mobil yang sama, dengan angkutan yang sama, yang diangkatnya sama adalah tanah, berarti dari perusahaan yang sama. Mereka ternyata sebelum terjadi kecelakaan ini sempat komunikasi melalui telepon. Nah, di telepon sama sebenarnya kenapa nyalip Dedi ini? Ternyata Dedi ngomong bahwa remnya tidak berfungsi, ya kan? Ya kalau gitu pinggir, hati-hati. Nah, akhirnya Dedi duluan. Ternyata nggak lama berselang karena itu turunan, justru Dedi yang terguling. Karena mungkin menginjak remnya, menyampaikan Dedi bahwa remnya sudah berfungsi lagi. Ya udah kalau gitu ke pinggir dulu. Mungkin dihentak atau apa segala macam, akhirnya terguling truk pertama. Sehingga truk yang kedua itu juga tidak bisa menguasai kendaraannya lagi. Karena bersama dengan itu harus minggir semua kan orang. Jadi dia ada di belakang dan disitulah terjadi tabrakan beruntun. Pengakuan supir truk Subana itu, ya, bahwa dia mengangkut muatan pasir yang hasil pengakuannya sendiri itu pasti lebih muatannya. Maksud kami, kecelakaan kemarin di Cipularang ini menambah daftar panjang jumlah kecelakaan yang terjadi, pemirsa. Bahkan dalam 5 tahun terakhir sudah ada 5 kecelakaan, salah satunya adalah kecelakaan kemarin. Nah, kendaraan yang terlibat dalam 5 tahun kecelakaan ini sejauh ini lebih dari 40 kendaraan, di mana 16 korban meninggal dunia dan lebih dari 30 orang luka-luka. Kita tahu bahwa jalur tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang ini menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung. Jalur ini berada di daerah pegunungan sehingga konturnya naik turun. Bahkan ada istilah black spot, yakni antara kilometer 90 hingga 100. Ini dikarenakan berbagai alasan. Selain menjadi titik lemah para pengemudi, juga merupakan kontur jalan yang banyak menurun, kemudian di sana juga banyak tanjakan dan juga banyak tikungan. Sekali lagi dari 90 hingga 100, kemudian ada kilometer-kilometer rawan, di antaranya kilometer 90, kilometer 91, 97, dan kilometer 100. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana agar kecelakaan seperti ini tidak lagi terulang di masa depan? Mengingat dalam 5 tahun terakhir ada 5 kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalur Cipularang. Dan pelajaran berharga apa yang kita petik dari peristiwa kemarin? Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, yang bergabung bersama kami dari Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta, Jawa Barat. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Dan juga Brigjen Pol Pujiono
Dirgakum Korlantas Polri. Pak Puji, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Rory dan pemirsa Metro TV. Pak Puji, saya ingin ke Anda terlebih dahulu Pak Puji. Saya ingin memastikan artinya penyebab kecelakaan meninggalnya 8 orang dan 28 lainnya mengalami luka-luka ini justru dari truk kedua yang melaju dengan kencang dan menabrak mereka dari belakang, Pak. Ya, sebelum kita bicara ke sana, tentunya saya bicara dulu kronologis kejadian itu. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kapolda Jabar. Oleh sebab itu saya tegaskan lagi kronologisnya. Yang pertama adalah itu kendaraan truk yang muatan tanah itu dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Menuju Jakarta di jalur B. Pada kilometer 90 itu kendaraannya si Subhan itu disalip, didahului oleh kendaraannya si Taufik Hidayat. Kemudian setelah itu biasanya itu si Dedi Hidayat itu nggak pernah nyalip, karena Dedi Hidayat itu hasil pemeriksaan sementara, interogasi dari Subhana itu, mentornya itu adalah Subhan. Setiap kendaraan jalan mesti ikut di belakangnya. Oke. Karena yang berpengalaman Subhan ini sudah kerja 2 tahun lebih. Oke. Nah, tiba-tiba di kilometer 9800 si Dedi Hidayat itu menyalip kendaraan Subhan, mendahului. Pas jalannya turunan panjang. Kemudian Dedi Hidayat ini nelpon Subhan bahwa informasi angin dari sistem rem itu tidak ada, nyeplos. Kemudian Dedi ini menyampaikan kendaraan ada lagi anginnya saat itu, ngomong ada. Habis itu sudah nggak bisa komunikasi lagi karena kendaraan terguling. Nah, setelah terguling kendaraan itu, di belakang kendaraan itu ada antrian kendaraan lain, kendaraan pribadi, ada kendaraan bus, ada total kendaraan, ada 4 antrian kendaraan dari belakangnya. Sehingga berikutnya si Subhan ini menyusul kendaraan dari belakangnya, tidak bisa mengendalikan remnya. Juga keren dioper dari gigi 6 turun ke gigi 5, kemudian turun lagi gigi 4, direm pun remnya itu nggak berfungsi dengan baik. Kemungkinan adalah hasil penyidikan itu beban kendaraan terlalu berat sehingga dorongan dari kendaraan itu lebih kuat sehingga rem itu nggak mampu untuk menahan beban kendaraan itu sendiri. Nah, hasil pengecekan dari TKP, interogasi sementara penyidikan oleh Subhan bahwa muatan itu 24 ton, harusnya 24 ton tapi dimuat 27 ton, sehingga ada kelebihan muatan 13 ton. Nah, setelah itu kendaraan nyusul nabrak 15 kendaraan di belakangnya, sehingga ada kendaraan yang terbakar, 4 kendaraan terbakar, kemudian korban 8 orang meninggal, 4 orang yang belum dapat diidentifikasi karena hangus terbakar habis. Jenis kelaminnya pun belum bisa diketahui karena jenazah hangus. Oke, Pak Puji mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Saya akan sekarang ke Pak Budi. Sebelum kita jeda, Pak Budi ini menambah daftar panjang jumlah kecelakaan khususnya di kilometer 90 sampai dengan 100, Pak. Apa yang akan dievaluasi oleh Kementerian Perhubungan? Ya, jadi baik, terima kasih Mas Rory. Tadi siang pada saat saya ikut rapat dengan Pak Menteri Perhubungan di Komisi 5 DPR, saya memang mendapat perintah dari beliau untuk melakukan langkah-langkah yang konstruktif untuk memperbaiki terhadap kondisi lalu lintas yang di sekitar kilometer 90 sampai dengan 100. Karena boleh dikatakan bahwa lokasi itu atau ruas jalan itu sebagai black spot. Saya mendapat data dari Jasa Marga, bahkan dari mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah terjadi tidak kurang dari 11 kecelakaan yang pada lokasi itu baik di jalur A maupun jalur B-nya. Jadi artinya bahwa memang lokasi itu kita katakan sebagai black spot karena memang selain kondisi kecelakaannya baik secara kualitas maupun kuantitas boleh dikatakan sering terjadi pada lokasi itu. Dan kemudian saya udah lapor kepada Pak Menteri, rencana nanti hari Jumat kita akan mengundang semua stakeholder terhadap hasil evaluasi dan juga hasil penyidikan dari kepolisian, dari KNKT yang nantinya akan ada faktor penyebab apa kecelakaan yang terjadi pada hari kemarin. Dan selain itu juga kita akan flashback ke belakang. Beberapa kecelakaan yang terjadi pada lokasi ruas jalan itu, faktor penyebabnya apa? Apakah karena memang kondisi jalan, geometriknya? Memang kalau kita lihat kondisi jalan di ruas jalan 90 sampai dengan 95, itu kan menurun cukup panjang, tapi tidak tajam, dan kemudian tikungan. Kemudian juga akan kita lihat faktor kendaraannya. Tadi sampaikan juga oleh Mas Rory, bahwa kendaraannya yang terjadi adalah kendaraan yang overloading,
artinya muatannya berlebihan. Itu juga pasti bisa menjadi faktor penyebab. Tapi berikutnya juga menyangkut masalah faktor manusianya dan juga faktor lingkungan. Saya kira dengan kita akan melihat yang paling berkompeten itu apa, yang faktor apa. Nanti kita akan lakukan treatment dan kita akan berikan rekomendasi kepada Jasa Marga untuk memperbaiki semuanya. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, namun ada sesuatu yang perlu kita catat bahwa satu, kelebihan beban muatan di truk, kemudian jalur khususnya kilometer 91, di situ yang ada cekungan dan juga ada turunan di sana, kemudian rambu-rambu lalu lintas yang banyak kemudian pihak mengkritik, kurang rambu-rambu lalu lintas di sana. Terkait dengan tiga hal ini akan kita dalami lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Saya akan ke Pak Budi kembali. Pak Budi, ini terkait dengan konstruksi jalan di kilometer 91 Tol Cipularang, terutama adanya cekungan, kemudian turunan tajam, Pak. Adakah sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah konstruksi jalan, khususnya di KM 91, Pak Budi? Kalau yang disampaikan menyangkut masalah kaidah konstruksi jalan, sebetulnya semua jalan tol sebelum dilakukan operasional, itu sudah mulai proses namanya adalah uji laik keselamatan jalan. Jadi dengan kita melakukan uji laik yang dimana itu gabungan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPJT termasuk juga dari kepolisian, sebenarnya secara keselamatan dari aspek keselamatan jalan memenuhi syarat. Hanya memang terhadap dinamika perkembangan lingkungan, tentunya dengan perubahan-perubahan terutama adalah perilaku kendaraannya, perilaku masyarakatnya, itu yang mungkin harus kita antisipasi. Jadi artinya kalau kemudian pada lokasi ruas jalan itu memang sering terjadi kecelakaan, itu bisa juga kita lakukan semacam audit untuk keselamatan jalannya. Nah itu yang mau kita lakukan, nanti hari Jumat kita akan komunikasi, kita akan koordinasi, sharing semuanya. Kepolisian menyampaikan fakta dengan data, KNKT juga demikian, baik kecelakaan yang terjadi, faktor penyebabnya apa. Kalau memang mengarahnya kepada kondisi jalan, infrastruktur jalan, yang geometriknya dan sebagainya, tentunya mungkin nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang akan kita berikan kepada operator jasa marga. Nah kita harapkan nanti juga adalah kerjasama yang baik semua pihak. Karena kalau sudah kita lakukan treatment di situ, kemudian harapan kita juga adalah masyarakat membackup semuanya. Kalau dikatakan bahwa rambu-rambu kurang, marka dan sebagainya, sebenarnya sudah cukup ada juga di situ lokasi itu. Karena memang jalan itu kan sering terjadi kecelakaan. Namun demikian kita harapkan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat, ikutilah aturan yang ada. Karena tanpa kerjasama dengan masyarakat, apa yang sudah kita lakukan mungkin barangkali tidak begitu banyak berarti. Demikian. Baik. Pertanyaan terakhir saya Pak Budi, terkait dengan kemudian kedisiplinan dari pengendara, khususnya terkait dengan muatan. Kemudian mungkin pelanggaran juga kecepatan, mungkin juga pelanggaran dalam kita menjaga jarak aman. Apa yang akan dilakukan oleh Kemenhub agar tiga hal ini akan benar-benar dipegang ketika orang melewati jalan tol, khususnya Cipularang? Saya ada dua aspek nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama dari sisi regulasi, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk marka dengan rambu. Kemudian dari sisi pengawasan. Kalau dari sisi yang awal, tentunya itu sudah menjadi tanggung jawab kita, termasuk Kementerian Perhubungan dan juga dari operator jasa marga, untuk melakukan itu semuanya. Khusus menyangkut masalah off-roading dengan overdimensi, secara khusus, secara spesifik, kemarin saya sudah komunikasi, diskusi dengan Kepala BPJT, bahwa saya akan mempercepat kepada operator jasa marga khususnya, kalau diharapkan kita akan punya program tahun 2021, kita akan menyelesaikan menyangkut masalah off-roading dengan overdimensi. Dan beberapa provinsi sekarang sudah menormalisasi mobil-mobil yang ketahuan overdimensi. Secara sadar mereka memotong kendaraannya. Tapi masih banyak juga para pelaku operator yang memang belum mengarah ke sana. Nah, kemudian dengan momentum kejadian yang baru saja terjadi, dan di mana diindikasikan faktor penyebabnya salah satunya adalah karena overloading maupun overdimensi, saya ingin mendorong kepada BPJT termasuk juga operator jasa marga untuk mempercepat di jalan tol, kalau bisa tahun 2020 sudah bebas overloading dengan overdimensi. Kemudian nanti akan kemana? Ya tinggal ke jalan negara. Nah kemarin kita harapkan satu alat yang bisa mendeteksi bahwa kendaraan itu overloading itu bisa akan dipasang oleh BPJT, yaitu dengan alat WIM Emotion, sehingga kalau ketahuan silahkan kembali atau kemudian ditilang oleh kita. Kita tunggu hasil rapat di hari Jumat Pak Budi. Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami, nanti kami akan mewawancarai Pak Pujiono sesaat lagi.
Saya akan kembali ke Brigjen Pol Pujiono, Dirgakum, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri. Pak Pujiono, bagaimana sanksi dengan truk yang kemudian mengangkut beban tanah berlebihan sampai kelebihan 13 ton maupun perusahaan di baliknya yang melakukan pembiaran hingga sopirnya mengangkut overloading begini, Pak? Tentunya penyidikan itu nanti akan dikembangkan kepada PT Jakarta Transindo Jaya. Dan nanti keterlibatannya seperti apa, apakah operator yang di lokasi sana atau keterlibatan pemilik, nanti kita dalami. Tentunya nanti yang bisa memeriksa adalah penyidiknya. Tentunya kita kembangkan terus sampai tuntas penyidikan itu, baik itu yang pengemudinya, pemiliknya maupun operator yang ada di lokasi tanah. Apakah saat mengisi tanah ke truk itu setelah melampaui batas muatan itu sopir memperingatkan atau tidak, nanti akan disidiki secara mendalam. Baik. Terakhir Pak Pujiono, apa saran Anda bagi masyarakat ketika melewati kilometer black spot ini antara 90 hingga 100 Cipularang? Tentunya yang lebih penting dari pihak jasa marga juga rambu-rambu peringatan dan petunjuk di sana harus diperbanyak. Karena apa? Masyarakat kita ini kadang-kadang lupa bahwa kalau sudah nginjak gas kendaraannya ingin memacu, ingin cepat sampai, tapi nggak sampai. Oleh sebab itu, sebelum lewat antara kilometer 100 sampai 90, mulai dari 90 sampai 100 itu berhati-hatilah. Karena kan ada cekungan, ada turunan yang begitu panjang, sehingga laju kendaraan pun ingin dipacu secara cepat, sehingga tidak bisa memandalikan kendaraan itu sendiri. Yang lebih penting lagi, kemungkinan di sana itu harus ada VMS atau Video Message Service, peringatan-peringatan dini di sana, batas kecepatan, mungkin ada himbauan running tag-nya itu seperti berhati-hati di kilometer sini banyak kecelakaan dan sebagainya, itu sebagai untuk peringatan pengguna jalan di sana harus berhati-hati. Baik. Dan kita pun juga harus mengontrol kecepatan kita dan juga selalu jaga jarak aman, begitu ya Pak? Pak Pujiono, Brigjen Pol Pujiono, Dirgakum Korlantas Polri, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini yang kita hadir setengah jam. Kita tunggu nanti rapat antara Kementerian Perhubungan, kemudian Kepolisian, KNKT, dan juga sejumlah pihak terkait dengan kecelakaan ini, dan juga evaluasi apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk mencegah kecelakaan seperti ini terjadi di masa mendatang, khususnya di Cipularang. Saya Rori Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.